Sukses Inul Daratista meraih piala SCTV Music Awards 2015 dan membuat Saiful Jamil kecewa berat ternyata tak dibangun dalam semalam, melainkan pengalaman pahit selama lebih dari 10 tahun. Ya, masih segar tergurat dalam memori Inul betapa awal kedatangan Inul di ibu kota Jakarta untuk mengadu nasib menjadi penyanyi dangdut diwarnai serangkaian cobaan pahit. Tidak hanya sempat ditipu, artis asal Pasuruan, Jawa Timur ini juga nyaris diperkosa oleh sejumlah oknum. Pernah juga aku nyanyi rekaman ke Jakarta, pernah juga mau diperkosa, mau digilir juga pernah. Tapi saya berpikir lagi, saya pulang. Kalau album saya nggak keluar karena saya nunggu digilir, terus akhirnya saya nggak mau dengan komitmen seperti itu. Akhirnya saya balik Kucing, pulang ke Surabaya. Lebih baik saya nyanyi dari kafe ke kafe, dari tempat ke tempat yang lain, walaupun honornya cuma 300.000. Paling tidak saya masih bisa makan, saya masih bisa selamat. Dan ujian yang harus diterima oleh istri Adam Suseno itu pun mencapai klimaks mengejutkan ketika Inul dengan goyang ngebornya dicekal tampil dan heboh mendulang reaksi panas sederet ormas. Tanpa banyak yang tahu, Inul yang kala itu mendadak mogok melakukan aksi panggung, diam-diam mengalami depresi berat. Sampai-sampai orang tua Inul yang kebingungan mengerahkan sederet cara untuk menyembuhkan Inul. Mulai dari mendatangkan kiai hingga dukun untuk menyembuhkan depresi Inul yang siang malam terus mengeluarkan air mata sedih. Saya dulu dengan peristiwa saya yang mengenaskan dulu itu membuat saya depresi, membuat saya sakit itu kan, dibilang jogetnya nggak beraturan, dibilang saya pembawa dangdut yang busuk, dibilang saya membawa dangdut ini ke saya sempat ngedrop sampai 3-4 bulan, gak mau ngapa-ngapain, saya sampai kayak orang gila, sampai dibawain dukun, sampai dibawain kiai, sampai ustadz kayak orang gila, makan nangis. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Kesembuhan Inul justru datang dari semangat yang disuntikan oleh penyanyi senior Titiek Puspa. Dari penyanyi senior yang telah sukses sejak tahun 50-an itulah, perlahan tapi pasti, Inul Daratista bangkit membuktikan bahwa tudingan dirinya membawa dangdut dalam level yang paling rendah salah besar. Ibu satu anak ini mulai merubah penampilan hingga gaya rambutnya menjadi lebih modis dan sopan di mata. Tak butuh waktu lama, Inul yang dicekal di sejumlah daerah pun justru kebanjiran job dan menjadi trendsetter. Waktu itu pokoknya saya nggak mau nyanyi, udah ternyata dunia nyanyi itu seperti ini, kejam gitu kan. Sudah mulai itu bertahap, udah Titiek Puspa datang. Kamu tuh udah punya kemampuan, tinggal kamu memperbaiki apa yang kurang, Dok. Kalau begini harus diambil positifnya aja lah. Nah, kamu mikirin negatifnya nanti kamu bisa gendeng beneran, nanti bisa masuk sumber porong katanya gitu. Rumah sakit jiwa maksudnya. Akhirnya aku mulai berani tampil dengan sosok goyang ngebor masih tetap, tapi penampilan yang dibilang aku kelihatan pusernya atau pakai baju senam dan lain sebagainya itu aku tinggalin semua dengan baju broklat yang cantik-cantik, dengan baju-baju ala Wonder Woman, stylenya dibikin ganti gitu. Akhirnya orang lihat cantik, mulai itu perubahan berubah. Jadi lebih bagus, rambutnya dibikin yang berbeda-beda, orang jadi nonton loh, kok ini kemarin rambutnya cuma diikat doang, dicepol gitu kan. Akhirnya color rambutnya beda-beda, make upnya dibikin akhirnya semua pada niru. Bangkit dan sukses dari setumpuk pengalaman pahit, kini Inul justru menjadi satu-satunya penyanyi dangdut yang sukses sekaligus menjadi pengusaha dengan penghasilan yang konon mampu menembus angka 1 miliar rupiah setiap bulannya. Sebuah prestasi yang mampu mendulang kata wow. Uniknya, meski sukses berkat dangdut, namun Inul justru mengumbar ultimatum tidak akan membiarkan putranya terjun ke dalam dunia musik secara murni. Ada apa gerangan? Mungkinkah karena diguncang serangkaian cobaan pahit saat merintis karir sebagai penyanyi dangdut, Inul jadi trauma dan melarang putranya mengikuti jejaknya sebagai penyanyi dangdut? Saya tidak akan pernah mengajak anak saya untuk jadi penyanyi. Kalaupun dia mau, saya minta dan berharap semoga dia hanya sekedar hobi. Saya pengusaha dan apa yang saya jalanin ini semuanya saya merasa bangga gitu dengan pencapaian yang luar biasa yang saya ini, dan itu pun hasil dari keringat saya sendiri ya. Kalau saya pengen beli berlian saya bisa,
pasti bisa. Saya pengen beli baju mahal pun pasti bisa. Beli tas di atasnya Hermes pun saya pasti bisa gitu. Tapi itu pun tidak akan mencukupi hasrat gitu. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana setelah saya punya uang, setelah saya punya semuanya, saya bisa menabung buat masa tua saya sebelum saya tidak dicintai lagi di dangdut. Terima kasih buat seluruh fans, buat publik yang sudah menjadi fans berat Inul. Mudah-mudahan tetap terjaga tali silaturahmi dan tetap mencintai saya apa adanya. Saya akan tetap menjadi seorang Inul yang kamu cintai. Saya tidak akan pernah berubah karena jiwa dan hidup saya sudah seperti ini, tidak akan pernah bisa dirubah. Setelah ini, Was-Was akan mengutas serunya syuting sinetron Madun yang penuh lika-liku. Demi sinetron ini, benarkah Cicio sampai babak belur? Jangan kemana-mana, karena Was-Was akan kembali setelah yang satu ini. Sampai kaki gue nih baru bengkak nih 2 hari lalu, tapi udah lumayan sembuh.